Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini ya cukup menarik sekali berita hari ini dari Tempo. Anies Baswedan kembali lakukan safari politik akhir bulan ini, kunjungi ke NTB. Apakah inilah jawaban dari semua yang dikritik oleh Pak Fahri Hamzah begitu kan? Inilah tentu menjadi jawaban. Ya, walaupun banyak spekulasi bahwa Fahri Hamzah mengkritik habis-habisan Anies Baswedan, tetapi semakin dikritik semakin Anies Baswedan melakukan safari politik di berbagai tempat. Seperti ini komentar-komentar netizen, sangat pedas sekali begitu kan? Ini komentar-komentar netizen ya. Anies Baswedan kembali lakukan safari politik bulan ini, kunjungi di akhir bulan ini, kunjungi NTB. Bismillah dimudahkan dan dilancarkan. Ini banyak sekali di sini. Pasti bikin sudut politik ini semakin ketakutan. Ya, bisa jadi begitu. Ini sudah para buzzer-buzzer berkumpul di sini begitu kan. Untuk apa ya? Untuk bagaimana caranya untuk menjegal Anies Baswedan atau bagaimana caranya menolak Anies Baswedan begitu kan. Ya, seperti itulah bayaran-bayaran orang-orang yang sedang baleho beredar hari ini terkait dengan penolakan Anies Baswedan, dan tentu ini menjadi catatan penting bagi kita begitu kan. Bahkan ya dari komentar-komentar netizen ada yang pro dan ada yang kontra. Ini biarkan saja si Yohanes. Wah. Fahri Hamzah bisa temui Anies Baswedan di sana. Kalau bisa dukung, semoga Gelora dapat terangkat. Ya bisa jadi seperti itu karena pendukung-pendukung Anies Baswedan ya sebenarnya berada di Gelora, dan begitu sebaliknya kebanyakan partai Gelora yang masuk di situ yaitu adalah kebanyakan dari pendukung Anies Baswedan begitu kan. Fahri Hamzah bisa temui di sana ini. Semoga Allah jauhkan dari orang-orang busuk mulut dan busuk hati. Ini banyak sekali begitu. Ya udah, kalau nggak becus kerjanya kenapa mesti takut ya? Ini pertanyaan dari publik begitu. Artinya apa? Artinya kalau Anies Baswedan tidak becus bekerja, gagal bekerja, ngapain kita harus takut begitu? Ini yang pertanyaan sebaliknya, jangan-jangan ya untuk menjaga Anies Baswedan saja ya berbagai hal dilakukan bagi orang-orang para cebong hari ini begitu kan. Ini ya memang kalau mau jadi presiden beneran bukan asal jadi atau jadi-jadian, harus ada grand design minimal 2 tahun atau 3 tahun mengamati, mengobservasi, menelaah, mengkaji, meriset, merumuskan untuk membuka suatu kesimpulan ilmiah intelektual dari hasil kunjungan kepada semua daerah, tentu saja dirahasiakan. Insya Allah lancar dan sukses, amin ya rabbal alamin. Sebelum ke NTB, ke Bandung Raya dan Banten dan di akhir bulan. Semoga Allah kabulkan hajat, kebaikan dan umat bangsa dan bernegara. Amin ya rabbal alamin. Tapi perlu diingat bahwa kritikan dari Fahri Hamzah inilah menjadi jawaban dari Anies Baswedan itu sendiri dan ke Pak Fahri Hamzah begitu. Artinya apa? Artinya Pak Fahri Hamzah sering mengkritik Anies Baswedan, menyerang Anies Baswedan habis-habisan, bahwa apa yang dilakukan selama ini dianggap mengumpulkan massa, dianggap tidak adu gagasan dan sebagainya, dan inilah jawaban hari ini begitu kan. Dan bahkan Pak Fahri Hamzah akan malu sendiri ketika melihat berita-berita seperti ini. Anies Baswedan akan safari politiknya kembali di akhir bulan ini begitu. Waduh, kalau kau dompu Fahri Hamzah pasti sudah disiapkan baliho, rem dikit napanya pres kayak belaga ini. Lihat orang kaya dukungan ngeri, lihat orang miskin dukungan nyinyir. Nah, lu biasanya ngapain, Ri? Ya itulah, saya heran kepada Pak Fahri Hamzah itu begitu kan. Kenapa sekarang kok kritisnya semakin menurun begitu? Apakah dihadapkan dengan penguasa? Bukankah untuk berhadapan dengan puasa itu sangat kritis sekali begitu kan? Apakah ada kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya? Wallahu alam, kami tidak tahu begitu kan. Majulah menang, safari politik beda dengan kampanye. Betul sekali. Dan mari kita sambut ini. Banyak sekali yang menyambut kedatangan Anies Baswedan di sini begitu kan. Dan bahkan walaupun ada sekedar penolakan baliho, tetapi tidak tahu orangnya siapa yang yang menolak itu begitu kan. Tapi hanya orang-orang suruhan dan bayaran pastinya. Ya pasti kerjanya cebong, siapa lagi begitu. Kira-kira seperti itu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya,
Anies Baswedan kembali lakukan safari politik di akhir bulan ini, kunjungi NTB. Ini banyak sekali ya. Calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem ini, yaitu Anies Baswedan, akan melakukan safari politik lagi ya, dijadwalkan mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat pada 30 sampai 31 Januari 2023 mendatang. Agendanya 1 hari di Pulau Lombok dan 1 hari di Pulau Sumbawa, kata Ketua Panitia yang juga Ketua DPD Partai Nasdem Lombok Timur, Rumaksi, di kantor DPD Partai Nasdem NTB di Kota Mataram. Dan bahkan agenda kunjungan di Pulau Lombok, Rumaksi ya mengatakan dalam kunjungannya ke NTB, Anies Baswedan akan bertemu dengan sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan relawan dari lintas agama baik di Pulau Lombok atau Pulau Sumbawa. Wow, sangat menarik begitulah. Inilah yang kemudian yang digoreng habis-habisan oleh Pak Fahri Hamzah kritikannya begitu kan, seolah-olah Anies Baswedan mengumpulkan massa, tapi dari relawan dari lintas agama ini hanya Anies Baswedan datang ke situ begitu kan, memberikan ucapan apresiasi sebagai relawan begitu kan. Mengapa tidak boleh begitu kan? Bahkan ini akan diawasi oleh Bawaslu begitu. Ada gorengan-gorengan lagi begitu kan. Bahkan selain bertemu dengan tokoh lintas agama dan relawan, Anies Baswedan juga akan mengunjungi desa wisata Sade di Lombok Tengah, kemudian juga Pondok Pesantren Yatofa di Bodak, Lombok Tengah. Di Pondok Pesantren Yatofa, Pak Anies akan bersilaturahmi dengan melakukan pengajian bersama pimpinan pondok pesantren dan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan mengurangi peternak sapi di Desa Wanaseba, Kabupaten Lombok Timur. Tidak hanya itu, Anies juga melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Jami' Mas Bagik, Lombok Timur. Wow, sangat luar biasa begitu kan. Dan bahkan ini akan dituduh politik lagi begitu, politik identitas lagi begitu. Padahal Anies Baswedan ya hanya sholat berjamaah di masjid. Kalau orang menyambut ya tidak menjadi masalah begitu kan. Karena inilah bagian dari orang ngefans, orang cinta kepada Anies Baswedan, dan bahkan Pak Fahri Hamzah akan meradang begitu. Setelah dari Masjid Mas Bagik, Pak Anies akan diarak pakai kuda menuju lapangan gotong royong Mas Bagik. Pak Anies akan mengukuhkan pengurus ranting Partai Nasdem sepulau Lombok. Dari situlah melanjutkan perjalanan ke Lombok Barat untuk silaturahmi dengan tokoh agama lintas agama bersama Bupati Lombok Barat selaku Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Wow, sangat menarik begitu kan, sangat menarik. Dan bahkan ya kalau para cebong dan para buzzer-buzzer yang tidak suka kepada Anies Baswedan, ini akan menjadi gorengan-gorengan, akan ada satu penolakan baliho-baliho yang terpampang di sana begitu. Tetapi inilah demokrasi kita yang sebenarnya yang harus dihargai begitu kan. Tetapi perlu diingat, apakah dengan cara-cara seperti inilah yang kemudian untuk menjegal Anies Baswedan, untuk menurunkan elektabilitas Anies Baswedan? Bukankah nilai-nilai demokrasi kita mengajarkan bagaimana cara kita menghargai satu sama lain? Kan kira-kira seperti itu begitu. Dan bahkan ini agenda ke Sumbawa. Kemudian pada 31 Januari mantan Menteri Pendidikan itu, Gubernur DKI Jakarta itu akan terbang ke Pulau Sumbawa. Di sana Anies akan mengunjungi di Kota Bima. Selain itu akan bergerak menuju Kabupaten Sumbawa. Bahkan dalam kunjungan Anies Baswedan akan didampingi anggota DPR RI fraksi Partai Nasdem dan NTB, yakni Samsul Lutfi, Ketua DPD Nasdem Lombok Tengah Samsul Hadi, dan Ketua DPD Nasdem Lombok Barat Tarmizi, dan Ketua DPD Nasdem Kota Bima Mutmainah. Menurut dia, DPW Partai Nasdem NTB juga siap mengawal kunjungan Anies Baswedan tersebut. Mereka bahkan menjamin safari politik itu akan berjalan aman dan kondusif. Wow, sangat luar biasa dari perjalanan safari politik Anies Baswedan ya. Walaupun ada segelintir orang yang tidak suka menyebarkan baliho penolakan Anies Baswedan, tetapi inilah akan menjamin safari politik Anies Baswedan berjalan dengan lancar. Tapi di satu sisi Bawaslu akan mengamati juga begitu seperti apa kampanye Anies Baswedan. Pasti seperti itu. Padahal ini adalah safari politik. Beda antara safari politik dengan kampanye politik begitu kan. Antara silaturahmi juga begitu kan. Ya, Bawaslu harus paham itu begitu. Dan bahkan kenapa itu pihak mempersilahkan bagi siapapun khusus tim relawan untuk melakukan komunikasi dengan DPW Partai Nasdem terkait rencana kedatangan Anies Baswedan. Semenjak turun dari jabatan Gubernur DKI Jakarta pada Oktober lalu, Anies Baswedan memang rajin melakukan safari politik ke berbagai daerah seperti di Riau, Sumatera Utara,
Aceh hingga Papua. Hal itu tak lepas dari pendeklarasian Anies sebagai calon presiden oleh Partai Nasdem sebelumnya. Bahkan selain Nasdem, Anies Baswedan kabarnya juga akan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera PKS dan Demokrat. Ketiga partai tersebut akan membentuk koalisi perubahan. Meskipun demikian, deklarasi koalisi tersebut masih belum dilakukan hingga saat ini. PKS dan Demokrat pun belum secara resmi menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan. Ya, karena memang belum fix siapa wakilnya begitu. Tetapi menurut saya pribadi, ya ini menjadi kejutan juga. Jangan sampai wakilnya itu terbocor kepada publik begitu kan, bahwa di saat detik-detik ini ketika deklarasi nanti biar orang akan berspekulasi siapa sebenarnya sosok yang menjadi wakil Anies Baswedan kan, kira-kira seperti itu begitu. Ini sangat baik juga begitu kan. Walaupun muncul spekulasi, ya pada hakikatnya Partai Demokrat akan berkoalisi dengan Partai PKS dan Nasdem begitu. Tetapi tunggu sajalah, Anies Baswedan akan punya tiket dan maju di Pilpres itu. Banyak menjadi spekulasi bahwa Anies Baswedan akan bergabung atau ada partai bergabung ke koalisi perubahan, entah Prabowo, entah PDIP atau entah yang lain. Saya rasa tidak mungkin. Saya rasa dekat Prabowo dengan Puan begitu kan, dengan PDIP juga. Tetapi di luar inilah dugaan, mari kita amati betul dan kita awasi seperti apa langkah-langkah Anies Baswedan ke depan untuk berserta Anies Baswedan bersama-sama begitu kan. Kita dukung bersama-sama, kita amati bersama-sama seperti apa langkah-langkah berikutnya. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.